Gerak cepat Bupati Cilacap Syamsul Anwar Rahman mengawali langkah kepemimpinannya di pemerintahan Kabupaten Cilacap selaku Bupati yang terlantik dengan mengisi kekosongan OPD, diisi dengan pelaksanaan tugas atau PLT. Hal tersebut mendapat respon dari penggiat LSM Seroja Kabupaten Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, Selasa 25 Februari 2025. Menurut Ekanto, hal tersebut sangat wajar. Tindakan tersebut merupakan bagian dari hak prerogatif Bupati Cilacap Syamsul. Berkaitan dengan pengisian OPD adalah PLT diisi oleh kepala dinas diharapkan akan lebih baik dan maksimal. Dalam mengisi jabatan menjadi pejabat definitif di OPD yang kosong, mungkin akan dilaksanakan setelah Mas Syamsul pulang dari retreat di Magelang. Bupati Cilacap harus segera mengisi kekosongan khususnya di eselon 3 dan 2 dan di OPD lain termasuk pejabat-pejabat fungsional yang masih kosong. Hal ini harus dilakukan secara cepat sehingga ke depan pelayanan masyarakat oleh Pemkab akan lebih optimal dan tentunya akan berdampak positif terhadap kepemimpinan Mas Syamsul dan Mbak Ami. Ekanto berharap dengan pelayanan yang baik kepuasan masyarakat akan lebih tinggi. Sementara itu terkait pengisian OPD oleh PLT namun tidak sesuai dengan background atau latar belakang pendidikan menurut pandangan Ekanto. Kalau memang itu pejabat definitif memang harus melalui proses bidding. Hasilnya adalah pejabat yang ditempatkan seharusnya linier dengan OPD. Berkaitan dengan PLT yang tidak linier, dalam hal ini Bupati menempatkan orang terpercaya untuk menjaga gawang OPD yang kosong agar penataan ke depan bisa lebih baik. Seperti contoh Pak Ferry Adi Dharma, saat ini ditugasi Pak Bupati menjadi PLT Dinas Kesehatan. Walaupun beliau seorang sarjana teknik, tapi beliau orang kepercayaan dari Bupati Cilacap. Ekanto yakin Mas Syamsul menempatkan Mas Ferry itu punya misi khusus. Artinya, akhir-akhir ini RSUD Cilacap sedang menjadi sorotan berkaitan dengan sistem manajemen, baik itu administrasi maupun sumber daya manusia. Ekanto meyakini Mas Ferry akan melakukan pembenahan secara umum terkait dengan kesehatan, secara khusus untuk melakukan pembenahan di RSUD Cilacap, sehingga ke depan RSUD akan lebih baik saat sudah dipegang oleh pejabat definitif Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Penggiat LSM Seroja yang keras dalam cuitannya meyakini bahwa Bupati Cilacap Syamsul Anwar Rahman akan bertindak profesional dalam hal pelayanan masyarakat, juga dalam penempatan SDM termasuk dalam mutasi promosi. Pihaknya yakin Bupati Cilacap akan menempatkan profesionalisme menjadi garda terdepan. Selamat siang Mbak Nani. Terkait dengan langkah dari Bupati terpilih, Bupati Syamsul Anwar Rahman ini bertindak gercep mem-PLT-kan OPD, setelah dilantik langsung mem-PLT-kan OPD dari Pak Ekanto sendiri, gimana tanggapannya? Ya, saya pikir ini bagian apa ya Mbak Nani? Bagian gerak cepat. Tadi Mbak Nani mengatakan gerak cepat Pak Bupati ingin mengawali langkah-langkah kepemimpinan beliau di pemerintahan Kabupaten Cilacap selaku Bupati yang terlantik ya, bukan terpilih. Jadi menurut saya ini yang wajar, sangat wajar, dan saya pikir itu bagian dari hak prerogatif daripada Pak Syamsul Anwar Rahman berkaitan dengan pengisian OPD-OPD melalui pelaksana tugas kepala dinas. Bahwa itu bagian dari kebutuhan juga. Itu bagian dari kebutuhan karena kebetulan PLT yang ditempatkan itu adalah di OPD yang kosong tanpa pejabat kepala dinas, sehingga sekali lagi ini hak prerogatif Pak Bupati untuk menempatkan orang menjadi pelaksana tugas di OPD tersebut. Tentunya ke depan diharapkan akan lebih maksimal lagi berkaitan dengan pengisian jabatan untuk menjadi pejabat definitif di OPD yang kosong. Mungkin setelah pulang dari retret di Magelang, beliau sudah berpikir tentang bagaimana mengisi OPD yang kosong khususnya di eselon 3 dan 2, dan tentunya di OPD lain termasuk pejabat-pejabat fungsional yang di bawah yang masih kosong, dan itu memang harus dilakukan secara cepat sehingga ke depan pelayanan masyarakat oleh pemerintah akan bisa lebih optimal
dan tentunya akan berdampak positif terhadap kepemimpinan Pak Samsul Aulia Rahman dan Bu Ami, dan diharapkan dengan pelayanan yang baik masyarakat juga meningkat ya, tingkat kepuasannya akan lebih tinggi terhadap kepemimpinan Mas Samsul dan Mbak Ami. Demikian. Tapi pada kenyataannya SDM yang dipilih Mas Samsul tidak linear. Dari pendapat Pak Ekanto sendiri bagaimana ini, Pak? Jadi gini Mbak, antara proses pelaksana tugas dan dan pejabat definitif itu lain. Menurut pandangan saya itu lain. Jadi kalau memang itu pejabat definitif, memang harus melalui proses bidding ya. Dan bidding hasilnya adalah pejabat yang ditempatkan linear dengan OPD yang ada. Seumpamanya dinas pertanian, itu ya diharapkan ada sarjana pertanian di situ ya, yang linear. Terus dinas kesehatan, itu diharapkan ya di dalam definitif, bukan diharapkan, harus bahwa itu tenaga medis di sana gitu ya, nakes, mungkin seorang dokter, mungkin perawat dan lain sebagainya, sehingga tidak akan tidak akan bermasalah di kemudian hari. Dan berkaitan dengan PLT yang saat ini tidak linear, sekali lagi saya pikir ini bagian menempatkan Pak Bupati, menempatkan orang yang terpercaya untuk menjaga gawang OPD yang kosong, supaya di dalam kegiatan ke depan, penataan ke depan atau penataan saat ini sampai ke depan itu bisa lebih baik. Contoh Mas Ferry ya, saat ini ditugasi Pak Bupati menjadi PLT Dinas Kesehatan, walaupun beliau seorang sarjana teknik, tapi beliau orang kepercayaan. Saya yakin Pak Bupati menempatkan Mas Ferry itu punya misi-misi khusus. Akhir-akhir ini kan RSUD Cilacap menjadi sorotan. Nah, berkaitan dengan sistem manajemen ya, baik itu administrasi maupun sumber daya manusia. Saya yakin Mas Ferry akan melakukan pembenahan secara umum untuk berkaitan dengan kesehatan, secara khusus pembenahan di RSUD Cilacap, khususnya Cilacap ya, sehingga ke depan RSUD akan lebih baik saat sudah dipegang oleh pejabat definitif Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap. Saya meyakini Mbak, Pak Samsul ini akan bersikap bekerja secara profesional. Insya Allah menurut saya tahu persis karakter beliau. Beliau orang yang kalau di luar malah berkesan idealis ya, seperti LSM malah beliau. Jadi orangnya idealis dan profesional, sehingga segala sesuatunya akan dilakukan secara normatif sesuai dengan regulasi yang ada di Indonesia. Dan saya meyakini sekali lagi Pak Samsul tidak akan bermain-main seperti yang terdengar selama ini, ada jual beli jabatan ya, jual beli proyek dan lain sebagainya. Saya meyakini 100% Pak Samsul akan menghindari hal-hal seperti itu. Kalau ada pihak-pihak lain menggunakan nama Pak Samsul, saya yakin Pak Samsul tidak tahu di belakang itu semua. Sehingga sekali lagi semoga Pak Samsul tajam ya, tajam pendengaran, tajam penglihatan, sehingga ke depan bisa mendengar, bisa melihat apa yang di depan dan apa yang terdengar, dan akan mengambil keputusan yang tepat manakala beliau memang mempunyai ketajaman lebih dalam pendengaran, dalam penglihatan, termasuk dalam hal-hal lain yang kemungkinan bisa terjadi atau menjerumuskan Pak Samsul sendiri dalam dunia yang sifatnya seperti masa lalu. Demikian. Pak, ini sedikit sensitif Pak. Mas Samsul Bupati adalah jabatan politik. Dengan menjadikan dia Bupati saat pemilihan yang tidak mendukung beliau, apakah akan secara bertindak profesional dengan merotasi orang-orang ASN yang tidak mendukung beliau? Dari Pak Ekanto sendiri? Sekali lagi saya katakan, Mas Samsul akan bertindak profesional dalam hal pelayanan masyarakat, dalam penempatan sumber daya manusia, termasuk dalam mutasi, promosi. Artinya saya yakin beliau akan menempatkan profesionalisme garda terdepan dalam masalah ini. Dan sekali lagi Pak Samsul orang yang berlapang dada,
sehingga saya yakin beliau tidak akan melihat latar belakang politik atau gerakan-gerakan politik masa lalu siapapun itu untuk ditempatkan dimanapun oleh Pak Samsul. Kalau dianggap orang itu mampu, bisa sesuai dengan arahan Bupati untuk bekerja di satu OPD, saya yakin Pak Samsul akan menempatkan orang yang tepat. Siapapun itu, tidak melihat latar belakang gerakan politik masa lalu. Demikian.